Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Liliana Utami. Hari ini saya akan membahas mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan satu contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan solusi untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, peserta didik mampu mendesain solusi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berupa pamflet atau poster digital dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya pamflet atau poster tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikutnya adalah faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Adanya sikap egois dan mementingkan diri sendiri. 2. Tidak adanya sikap toleran antar masyarakat. Yang ketiga, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kasus-kasus dalam pelanggaran hak dan warga negara. 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap. 2. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih sangat tinggi. Ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Kasus contoh pelanggaran hak asasi manusia yang kedua adalah di mana pelanggaran hak asasi manusia itu antara lain sebagai berikut. Misalkan 1. Kasus Tanjung Priok. 2. Kasus terbunuhnya wartawan Udin. 3. Peristiwa Aceh. 4. Peristiwa penculikan para aktivis politik pada tahun 1998. Kelima, peristiwa tragedi yang terjadi pada tahun 1998 yaitu peristiwa Trisakti. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selain kasus-kasus telah disampaikan, banyak lagi terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang lainnya. Contohnya, pelanggaran yang terjadi di lingkup keluarga, di lingkup sekolah, dan juga di lingkup masyarakat. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara dapat terlihat dari 1. Terlibatnya dalam berbagai tawuran. 2. Tidak membayar pajak. 3. Melakukan perebutan bullying atau perundingan. Yang keempat, suka membolos di sekolah maupun di jam pelajaran. Penanganan pemerintah terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Dapat meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. 2. Menghormati dan memajukan hak asasi manusia. 3. Mengalokasikan anggaran, yaitu dengan menyusun program, membuat kebijakan-kebijakan dalam suatu konteks, yaitu menjamin pemenuhan hak asasi manusia di dalam setiap warga negara. Berikutnya yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat terlihat di antaranya melalui 1.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Berikut ini bisa dilihat berbagai contoh kasus yang ada di Indonesia. Bagaimana kasus-kasus itu bisa selesai di dalam negara bangsa Indonesia? Bisa kalian lihat dari hasil penelitian diskriminasi, contoh Orde Baru, banyak sekali kasus-kasus yang lainnya. Demikian materi saya hari ini. Terima kasih. Salam guru hebat.